Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini ya gue bukan mau sharing teknik ya guys ya, tapi gue mau mengulas teknik yang udah gue share ke teman-teman semua. Sekaligus gue pengen memberitahukan ke teman-teman semua alasan gue kenapa gue melakukan entry sell di market USD CHF di time frame M5. Dan sebenarnya pertanyaan ini juga udah gue share di channel Telegram gue. Dan di sini gue memberikan pertanyaan seperti ini guys. Mungkin ada yang tahu alasan saya melakukan entry sell di M5 karena entry-nya ini belum terbentuknya gap ya. Kemudian ada yang respon di sini. Ya. Kalau dia bingung melihat dari M5 tapi dia entry-nya di time frame H1 gitu ya, dan dia entry-nya di re-entry ketiga. Ini jadi screenshotannya, dan dia entry-nya di re-entry yang ketiga. Jadi dia dapat benar-benar di pucuk di mana ya minusnya kecil banget ya, apalagi kan harganya udah bergerak ke re-entry yang kedua. Oke, kemudian dia lanjutin lagi di sini ya. Tadinya entry ketika nyentuh M50. Terus layar artinya full margin ya sampai di re-entry ketiga. Kita lihat ya. Nah di M50 artinya di re-entry kedua, kemudian dia full margin sampai ke re-entry ketiga, dan sekarang sudah masuk ke re-entry yang kedua lagi. Artinya kalau misalnya dia full margin sampai ke re-entry ketiga ya berarti dia sudah dapat profit ya, karena kan dia re-entry yang pertamanya itu di M50 dan sekarang harga juga sudah berada di area M50. Nah artinya yang full margin di atas M50 itu artinya sudah profit, dan kemungkinan yang minus di bawahnya ya udah ketutup gitu guys ya. Tapi bukan itu yang akan gue bahas, tapi di sini gue akan bahas ke teman-teman semua kenapa gue melakukan entry sell sebelum terjadinya Z. Yuk langsung aja kita masuk ke chatnya guys. Dan sedikit sharing atau cerita ke teman-temannya. Jadi gue itu semalam memang nggak bisa tidur ya, di sekitar subuhan lah ya. Jadi gue nggak bisa tidur kayak efek minum kopi. Nah ketika gue nggak bisa tidur ya gue cobalah untuk melakukan entry. Pas gue buka market ya ternyata langsung masuk ke USD CHF. Nah di sini gue coba untuk analisis multi time frame. Akhirnya gue masuk ke time frame H1. Nah di H1 inilah alasan gue kenapa akhirnya gue mau melakukan entry sell. Oke, sekarang gue zoom ke teman-teman ya. Teman-teman lihat di sini adanya Z reversal sell yang benar-benar menurut gue adalah bagus gitu guys ya. Dan ini SOP-nya sesuai banget. Coba teman-teman lihat ya. Ini adalah Z reversal sell. Tapi sebelumnya ada Z reversal buy. Namun di sini gue katakan reversal buy ini itu kurang bagus. Kenapa? Ya, teman-teman coba perhatikan kembali SOP dari Z reversal ya. Teman-teman lihat MA50 keluar ini. Ya, kemudian ketika dia masuk ya harga ini ngebreak, tapi MA510 high dan low-nya itu enggak langsung ngebreak gitu guys. Artinya ketika harga sudah ngebreak, MA510 high-nya ngebreak, tapi MA510 low-nya itu belum ngebreak MA50. Kemudian harga nge-retest ke area lower band dan dia baru up ya secara signifikan. Kemudian juga MA510 high dan low-nya itu baru ngebreak semua. Jadi ngebreaknya itu ngebreak yang kedua ya. Yang pertamanya nggak ngebreak, kemudian yang kedua baru ngebreak gitu ya. Nah sementara SOP dari Z reversal adalah ketika MA50 masuk, maka harga atau price itu ya, dan MA510 dan high low-nya ya itu semuanya harus ngebreak MA50 gitu guys. Nah itu baru benar-benar bagus dan bisa disebut sebagai Z reversal. Tapi kalau misalnya kejadiannya seperti ini ya sebenarnya kurang bagus, tapi bukan berarti nggak bisa entry ya, tetap bisa entry, cuman banyak pandangan yang harus kita lihat dari sisi lainnya gitu ya, nggak bisa melihat dari Z reversalnya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat Z reversal yang terbaru ini, yang Z reversal sell ya, nah kalau teman-teman lihat itu sebelumnya ada struktur harga ya, dimana di sini teman-teman bisa lihat dari struktur Bollinger Band-nya yang membuat low semakin tinggi ya, high juga semakin tinggi, low semakin tinggi ya, high semakin tinggi. Kemudian low-nya ini di break oleh harga, dan juga MA510 high dan low-nya itu juga mengikuti sampai ngebreak MA50. Dan jika teman-teman lihat di sini ya, gue perbesar ya. Nah ini MA50 nya ya keluar dari Bollinger Band dan masuk kembali, dan benar-benar ini adalah pergerakan harga yang sangat signifikan. Artinya di sini ya ketika ingin ngebreak MA50, seller benar-benar menguasai market gitu guys. Tapi karena gue adalah tipikal trader yang memang nggak suka resiko tinggi ya, palingan juga resiko gue sampai ke 20 pip aja gitu guys ya. Kalau udah sampai 20 pip ya gue akan cut loss gitu, atau cut ya gue akan masang SL di sana gitu lah intinya. Makanya gue jarang banget melakukan entry atau masuk market di time frame H1 ke atas. Lebih sering M15 ke bawah ya, alasannya ya karena plotting atau nantinya MC maksudnya minus gitu ya, itu dikit guys ya. Nah ketika harga sampai di area MA50 ini ya, ketika dia nge-pullback atau nge-retest ke area MA50 ini, gue belum berani masuk. Kenapa? Karena kemungkinan besar ketika gue masuk di sini maka gue pasang SL di sini. Nah gue berpikir kalau misalnya gue entry di sini, SL di sini ya, ini jarak ke SL itu berapa pip, sementara namanya teknik atau namanya analisis atau management kan itu enggak 100% bisa memberikan profit gitu guys ya. Bisa aja dia jalan sedikit ke bawah kemudian dia langsung naik menyentuh ke SL. Nah yang gue pikirin dari entry ke SL ini berapa pip. Kalau misalnya sampai ke 70 pip ya berarti kan resikonya tinggi banget ya, dan gue emang orang yang nggak mau menerima resiko yang terlalu besar. Oleh karena itu di sini gue belum berani untuk melakukan entry. Tapi ya
pas gue cek di pagi hari itu di subuh-subuh, ternyata market sudah sampai di area sini guys ya. Nah gue berpikir ulang nih, karena harga sudah berada di area sini ya, kalau misalnya gue entry di sini dan SL nya di atas ini ya guys ya, yang merah ini gitu, di atas dari high-nya, maka jaraknya tipis banget ya teman-teman. Bisa lihat jaraknya tipis banget dan gue berani untuk melakukan entry ya, karena minusnya kecil ya. Jadi kembali lagi ke tipe tradernya masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman adalah tipe trader yang siap untuk menerima resiko besar ya, silahkan teman-teman entry dengan sesuai dari SOP yang teman-teman buat. Tapi kalau misalnya teman-teman adalah tipikal trader seperti gua yang nggak bisa menerima resiko yang terlalu besar ya, maka teman-teman harus lihat jarak entry ke SL itu berapa pip. Kalau terlalu besar ya jangan gitu ya guys. Makanya di sini gua ada manajemen money yang gue buat sendiri, dimana gua hanya fokus entry di M15 dan juga di M5, dan entry itu hanya di M50 karena jarak M50 sampai ke area SL itu tipis banget kalau di M5 ataupun M15. Jadi gua nggak terlalu pusing ya saat harga itu nyentuh ke SL ya, tipis banget lah. Jadi dia nggak ngambil profit yang gue dapet gitu ya. Intinya seperti itu ya. Semoga teman-teman paham nih dengan yang gue jelasin. Nah, ketika di sini harganya guys ya, kembali lagi nih ya. Ketika harga sudah sampai di sini, nah TP gue ada kemungkinan besar adalah di area sini gitu ya. Jadi jarak SL ke TP itu 1 banding 2 ya. Jadi entryan gue ke SL 1, entryan gue ke TP itu bisa 2. Jadi manajemen money-nya ya bagus lah ya. Jadi kita lebih membesarkan ke keuntungannya dibandingkan ke stop lossnya atau kerugiannya gitu. Jadi hal pertama yang gue lihat adalah di time frame H1 harga sudah berada di sini. Nah kemudian ya di sini gue nggak langsung masuk nih ya. Gue coba lihat di time frame bawahnya di M5. Ternyata di sini ada sebuah setup yang disebut dengan LB. Ya guys ya. Nah ini adalah LB. Kenapa gue sebut sebagai LB? Kalau teman-teman bisa cek video gue yang sebelumnya yang ini ya, teman-teman coba lihat dulu ya. Di situ gue menyebutkan tentang setup dari LB ya, dimana di sini pergerakan harga sangat-sangat signifikan ya. Kalau melihat seperti ini, kalau kita bisa ngeliat candle memang di sini adanya retest ya, tapi kalau misalnya teman-teman perkecil itu nggak akan kelihatan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat LB ya, teman-teman perkecil aja candlenya dan barulah teman-teman bisa melihat apakah pergerakan harganya itu signifikan atau enggak, seperti itu ya. Dan itu juga bisa dilihat dari line Bollinger Band-nya ya. Line Bollinger Band-nya di sini lempeng aja ya guys ya, lurus aja ke atas tanpa membuat sebuah gejolak-gejolak lembah dan bukitnya. Jadi ini lembahnya hanya membuat satu lembah dan ini dia membuat satu bukit ya guys ya. Nah kemudian nah di sini gue belum berani untuk melakukan entry, dan ketika gue lihat ya guys ya, di sini ada divergence di mana ya ketika sudah adanya LB, ternyata di harga barunya ini dia melebihi dari LB. So ya ketika gue menggunakan RSI ini adalah divergence ya. Harga semakin tinggi ya, tapi di indikator osilatornya atau RSI-nya itu semakin rendah. So ini adalah divergence. Nah kemudian ketika dia naik lagi ya, saat dia nah saat harga masuk ke area M50 ya, di sini kan M50-nya keluar nih ya, dan ini masuk kembali ya. Nah di saat masuk ini ternyata harga bukannya ngebuat sebuah setup JC ya, dimana harusnya harga ngebreak area resisten di sini, tapi harga ini malah mendekati M50. So ini adalah JC yang nggak valid. Nah ketika dia sampai ke area upper ya, garis line dari Bollinger Band yang atas ini, disinilah gue melakukan entry sell ya. Jadi ada beberapa alasan atau faktor akhirnya kenapa gue berani melakukan entry sell. Yang pertama yang gue lihat di time frame H1 itu terdapat gap reversal dan udah masuk ke area re-entry gitu ya guys ya. A few moments later. Oke guys ya, ajannya udah selesai dan kita akan bahas lagi ya. Jadi gini, ketika gue melihat di time frame H1 ternyata ada gap reversal dan harga sudah masuk ke area entry menggunakan Fibo ya. Nah di sini gue nggak langsung melakukan entry, tapi gue coba cek di time frame M5 karena gue fokusnya entry-nya di M5 dan juga M15. Nah ketika di M5 ya, di sini ternyata ada LB. Dia membuat satu lembah dan satu bukit dan pergerakan harga yang benar-benar signifikan. Nah kemudian ya di sini dia membuat divergence ya. Gue perbesar biar teman-teman bisa melihat secara jelas divergence-nya ya. Ini adalah harga yang dibuat oleh LB, kemudian dia sempat nge-retest tapi dia naik lagi sampai melewati harga yang dibuat oleh LB ini. So ini adalah divergence ketika teman-teman menggunakan tambahan indikator osilator gitu ya guys ya. Nah hal kedua yang membuat gue lebih yakin adalah teman-teman bisa lihat ya, di sini M50 nya keluar ya guys ya. Nah artinya kalau M50 keluar ini ada dua kemungkinan yang akan terjadi, entah itu zap reversal ataupun zap continuation. Tapi pertanyaannya adalah gini guys, ketika M50 ini masuk ya, harusnya ya kalau misalnya seandainya zap continuation, maka harga ini ya bukannya turun ya mendatangi M50, melainkan dia harusnya ngebreak area resisten yang ini ya guys ya. Ngebreak area resisten ini barulah disebut dengan zap continuation, dan kita bisa entry saat harga itu retest ke M50 kembali. Tapi ya kondisi di sini itu berbeda ya. Teman-teman bisa lihat ya, saat M50 masuk harga justru malah mendatangi M50. Nah ini adalah JC yang nggak valid. Artinya ketika JC ini udah nggak valid ya, artinya akan ada sebuah pembalikan arah, dimana di situ harga akan berlawanan dengan JC gitu ya. Apalagi di sini ada LB dan juga ada divergence. Jadi ketika harga naik ke area upper, di sini gue melakukan entry sell. Ingat ya,
LB itu enggak berdominan ke EMA50. Kalau Jet C itu sangat berpatokan sama EMA50, Jet R juga berpatokan dengan EMA50, tapi untuk LB itu enggak berpengaruh dengan EMA50. Dan hasilnya harga turun bergerak jauh guys ya. Di sini seharusnya gue bisa close ya, dan TPB itu di area sini, tapi kayaknya spreadnya semalam lebar dan itu juga gue tinggal tidur. Dan ketika gue melakukan entry sebenarnya harga sempat turun, dan gue baru lihat ketika harga sudah di atas sini, yang di area sini nih yang baru gitu. Dan sekarang udah turun dan dia naik lagi, dan sini gue melakukan entry sell ya. Alasan gue untuk melakukan entry sell karena di sini ada Jet C ya. Walaupun terlihat kecil ya, gue siap mengambil resiko ya, karena di sini gue masih ada entry yang di atas ya. Jadi kalau misalnya gue nanti nikat loss ya, gue tetap ada dapat profit dari entrian gue yang di atas ini gitu ya. Jadi segala apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman harus siap menerima hasilnya gitu guys ya. Oke, itu aja yang bisa gue share ke teman-teman semua, ulasan dari yang kita bahas ya. Semoga dengan yang gue ulas dari entrian gue ini ya bisa menambah manfaat buat teman-teman dalam menggunakan teknik chat. Dan gue minta pendapat dari teman-teman ya, gimana kalau misalnya gue membuat video ulasan dari entrian gue mengenai teknik-teknik yang udah gue share ke teman-teman semua ya. Sebenarnya tujuan gue membuat sebuah video ulasan agar teman-teman yang menonton video gue juga itu semakin paham, semakin mengerti ya mengenai teknik yang gue share gitu aja sih ya. Kalau misalnya teman-teman setuju, coba teman-teman tinggalkan komentar di bawah video ini ya. Nanti kalau emang banyak yang setuju, gue akan coba buatkan video ulasan lagi seperti ini. Thank you.